Iya, baik-baik pasti. Anak-anak sehat-sehat semua. Kita harus mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan kita baik. Oke. Nah, anak-anak, pagi hari ini ketemu dengan Ibu siapa yo? Ibu Nince. Iya. Pagi hari ini di hari Senin tanggal 30 Desember tahun 2020, anak-anak bertemu kembali bersama Ibu Nince dengan cerita Alkitabnya. Oke, anak-anak sudah siap mau mendengarkan ceritanya? Iya, tapi sebelum itu kita harus berdoa dulu. Yuk, kita berdoa yuk. Put your hand and close your eyes and then we pray to God. Yuk anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Bunyinya berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau telah membangunkan kami dari tidur kami. Tuhan, kami juga berterima kasih mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kembali berkat-Mu, kasih-Mu, dan anugerah-Mu kepada kami. Kami memohon ya Tuhan, Engkau tetap memberikannya untuk hari-hari selanjutnya. Tuhan Yesus yang baik, kami siap mau mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan, agar kami dapat mendengar dan menyimak cerita-Mu ya Bapa, agar kami juga dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah manusia berdosa. Ampuni dosa kami ya Tuhan yang baik, agar kami dapat merasakan kembali berkat anugerah-Mu dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri doa yang tidak sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Oke anak-anak, kita sudah berdoa. Nah, pagi hari ini anak-anak, Ibu Nince mau cerita tentang, yuk siapa yang tahu? Iya, Ibu Nince akan bercerita tentang Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus. Siap mau mendengarkannya? Siap? Yuk, duduk yang manis yuk. Oke. Terima kasih. Iya. Nah, hari ini Ibu Nince mau cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus yang pertama. Iya. Nah, anak-anak kemarin ceritanya tentang apa waktu hari Jumat yo? Ibu Dwi cerita tentang apa? Iya, tentang Maria dan Yusuf berjumpa dengan malaikat, didatangi malaikat. Maria dibilang akan mengandung seorang anak dan Yusuf menjadi ayahnya. Ketika itu Yusuf lagi tidur ya. Kemudian dia didatangi malaikat. Ya, Yusufnya bagaimana anak-anak? Iya, akhirnya Yusuf rela untuk menerima tunangannya si Maria yang telah mengandung Tuhan Yesus. Iya, ya anak-anak, waktu itu Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret. Nah, pas waktu itu juga ada seorang Kaisar Agustus, iya, yang memerintahkan kerajaan Roma. Mereka mendengarkan pengumuman dari si tentara yang disuruh Kaisar Agustus. Katanya tentara itu bilang begini, "Hai semua rakyat Bethlehem yang berada di Nazaret ini, dengarkan. Kaisar Agustus memerintahkan kalian untuk mencatatkan diri kalian sebagai rakyat." Nah, akhirnya
semua rakyat di Nazaret pergi ke Bethlehem. Ya, seperti Yusuf dan Maria juga, mereka pergi dari Nazaret ke kota Bethlehem untuk mendaftarkan diri mereka dan mengikuti aturan dari si Kaisar Agustus yang memerintahkan kerajaan Roma pada saat itu. Ya, Yusuf dan Maria berjalan anak-anak. Rupanya anak-anak dari Nazaret ke kota Bethlehem itu jauh sekali. Ya, mereka berjalan turun naik dari bukit-bukit Efrata. Ya, sampai tidak sehari 2 hari, sampai berhari-hari anak-anak lamanya. Wah, mereka rupanya capek juga. Si Maria duduk di atas keledai kuda kecil anak-anak. Ya, yang punya itu. Mereka berjalan naik turun bukit-bukit Efrata berhari-hari. Nah, sampailah mereka di kota Bethlehem itu, di kota Daud. Mereka heran, wah, di sana ramai sekali di kota Bethlehem itu, karena banyak orang-orang yang datang untuk mencatatkan dirinya. Orang-orang itu dari berbagai penjuru anak-anak, bukan dari Nazaret aja, banyak anak-anak. Wow. Nah, akhirnya Yusuf kasihan sama Maria. Aduh, Marianya megang perut anak-anak, aduh, katanya gitu. Kenapa Maria? Yusuf, aku mau melahirkan. Rupanya sudah saatnya, kata si Maria. Akhirnya mereka untuk melepaskan lelah mereka, Yusuf dan Maria berjalan mencari penginapan. Iya, mereka pergi ke satu penginapan, diketok. Datang bapak penginapannya. Ada apa ya, Pak? Yusuf bicara, Pak, adakah kamar buat kami? Kami sangat lelah sekali, Pak. Kami dari Nazaret. Tahu anak-anak apa yang dikatakannya? Bapak penginapan bilang, tidak ada di sini kamar lagi. Kamar ini sudah penuh. Wah, kasihan ya anak-anak Maria sama Yusuf. Tapi Yusuf dan Maria tidak pernah putus asa. Mereka pergi lagi berjalan. Nah, sampailah di penginapan kedua. Nah, di penginapan kedua, Yusuf pun mengetok pintunya. Shalom, Pak. Shalom. Bapak penginapannya membuka pintunya. Ya, anak-anak, rupanya pintu penginapan itu terbuka. Krek. Ya, keluarlah bapak penginapan itu. Nah, bapak itu ditanya sama Yusuf, permisi Pak, apakah ada kamar buat kami? Kami sangat lelah, Pak. Apalagi apa? Anak-anak yang dibilang bapak penginapan itu, rupanya teman-teman, bapak penginapan itu bilang gini, maaf Bapak, penginapan kami sudah penuh. Wah, anak-anak, kasihan ya. Ya, tapi Yusuf pun tidak putus asa. Yusuf dan Maria tidak putus asa. Mereka berjalan lagi mencari penginapan untuk melepaskan lelah mereka, capek mereka. Ya,
mereka datang lagi, ketok lagi. Maaf Pak, apakah ada penginapan kamar untuk kami? Tidak ada, kata ibu penginapan. Wah, mereka teman-teman sudah beberapa mencari penginapan. Rupanya penginapan di kota Bethlehem itu sudah penuh, sudah terisi semuanya. Nah, akhirnya Yusuf berjalan dan ada satu penginapannya. Diketok lagi. Shalom, permisi. Dibuka. Krek. Iya, akhirnya si bapak penginapan itu keluar. Yusuf bertanya lagi. Selamat pagi Bapak, apakah ada penginapan buat kami? Kecil pun gak apa-apa Bapak, katanya. Bapak itu bilang, maaf Bapak, Ibu, penginapan di tempat kami penuh. Yusuf akhirnya melihat Maria sudah kesakitan. Dia sedih. Akhirnya mau pergi, si Yusuf dan Maria. Bapak penginapan terakhir bilang, sebentar. Bapak, Ibu, sebentar. Ada apa kamarnya? Kata Yusuf. Oh, kamar di sini nggak ada. Tapi ada kandang di sana. Di sana kosong. Nah, masa di kandang ya teman-teman? Teman-teman mau nginap di kandang, bobo di kandang? Ih, bau ya. Kalau di kandang, Tapi karena Yusuf kasihan sama Maria, akhirnya Yusuf dan Maria pergi ke kandang tersebut, teman-teman. Ya, rupanya itu adalah kandang binatang, teman-teman. Iya. Nah, Yusuf mendatangi kandang tersebut, melihat dalamnya kandang. Kotor ya teman-teman kalau di kandang. Iya, tapi Yusuf semangat teman-teman. Dia merapikan dan membersihkan kandang tersebut. Dia taruh tempat yang tidak berguna. Wah, disapu, diambilin kotorannya sampai tempat itu bersih teman-teman. Terus Yusuf mengambil jerami rumput, ditata. Untuk apa ya? Rupanya untuk tempat tidurnya Maria. Dan di sana teman-teman ada tempat makan ternak binatang. Ya, namanya palungan. Palungan itu tempat binatang untuk makan. Dibersihin sama Yusuf teman-teman. Dibersihin, dirapikan. Terus di atas dalamnya palungan itu dikasih cerami. Ya, dibentuk seperti kasur teman-teman. Ya, kemudian dikasih selimut kecil. Akhirnya Maria tidur di tempat yang sudah Yusuf rapikan. Nah, Maria melepaskan lelah, Yusuf pun melepaskan capeknya. Suatu malamnya teman-teman, Maria kesakitan. Aduh Yusuf, aku mau melahirkan. Ya teman-teman, tidak ada yang membantu Maria untuk melahirkan. Wah, kasihan ya. Tapi Maria percaya Tuhan Allah yang di surga akan membantunya. Akhirnya teman-teman, Maria melahirkan seorang anak bayi laki-laki. Nah, kemudian bayi itu dibungkus dengan lampin. Terus bayi itu diletakkan di dalam palungan. Ya, akhirnya bayi itu tertidur nggak teman-teman? Iya, tertidur. Malah dia senang tidurnya.
lelap sekali. Iya, mereka melihat, Maria dan Yusuf melihat bayi itu yang dibungkus kain lampin itu dengan senang hati. Wah, anak aku lahir dengan selamat. Iya, Yusuf Maria gembira menyambutnya. Nah, sambil disayang-sayang, diusap-usap bayi yang di dalam palungan. Iya, tiba-tiba anak-anak ada terang, rupanya malaikat datang memuji bayi tersebut dengan menyanyi, haleluya, puji Dia, Yesus sudah lahir. Katanya, wah, Yesus Sang Juru Selamat sudah lahir di dalam kandang domba, di atas palungan, dan bayi tersebut dibungkus dengan kain lampin. Wah, kandang itu terang semua, terang dari malaikat-malaikat mengelilingi kandang tersebut. Wah, hebat. Akhirnya bayi Yesus Sang Juru Selamat setelah lahir di kota Bethlehem di kandang domba, iya, yang dibungkus dengan kain lampin dan diletakkan di dalam palungan. Bayi Yesus adalah juru selamat manusia kita semua. Hore! Akhirnya anak-anak cerita Ibu Nince sudah selesai. Ups, iya, lupa Ibu Nince. Ibu Nince punya filmnya loh teman-teman. Mau lihat? Mau? Oke, duduk yang manis lagi. Iya, Ibu Nince akan memberikan videonya. Oke, selamat menonton. Hayo. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria.
Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Wah, teman-teman, gimana? Sudah menontonnya filmnya? Sudah? Wah, bagus kan? Iya. Nah, Ibu Nice punya lagunya. Lagunya berjudul Yesus Sudah Lahir. Kita nyanyikan 2 kali ya. Anak-anak, teman-teman pasti sudah mengenal. Yang mendengar karena beberapa minggu yang lalu kita sudah nyanyikan. Oke, tapi yang belum ikutin Ibu Nice ya. Lagunya gini. Yesus sudah lahir di kandang yang hina, di kota Betlehem, di negeri Daud. Lahir di palungan, berbendung kain lampin, mari puji Dia, glory gloria. Yesus sudah lahir di kandang yang hina, di kota Betlehem, di negeri Daud. Lahir di palungan, berbendung kain lampin, mari puji Dia, glory gloria. Nah, itu lagunya bagus juga kan? Sip? Iya. Nah, ada tugasnya loh anak-anak. Tugasnya coba sebutkan judul cerita Ibu Nice. Oke. Kedua, siapa yang lahir di cerita Ibu Nice? Ketiga, ya, lahir bayi itu di mana? Oke. Keempat, bayi tersebut dibungkus apa? Kelima, bayi tersebut diletakkan di dalam mana? Ya, ada 5 pertanyaan. Oke, sebutkan ya. Nanti kirim ke ibu guru masing-masing. Oke, teman-teman. Siap. Terima kasih. Oh iya teman-teman, hari ini cerita Ibu Nice sudah selesai. Teman-teman, kita mau berdoa yuk. Yuk. Put your hand and close your eyes, and then we pray to God. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengar firman-Mu, cerita-Mu ya Tuhan. Kau sangat baik, Kau sangat hebat, Kau sangat juru selamat buat kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang baik, anak-anak yang seturut dengan firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, jagai kami di hari-hari akan datang Tuhan, agar kami dapat diberikan Engkau kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Begitu juga kami berdoa buat guru-guru kami, buat orang tua kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang baik, hadirlah di setiap hidup kami.
Terima kasih Tuhan, kami akhiri doa yang tidak sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu, Putramu yang tunggal, Tuhan Juru Selamat hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan cerita-cerita yang lain. Nah, tapi ingat lihat teman-teman, harus tetap melakukan 3M. Iya, 3M itu apa itu Bu Nince? 3M, 1M, apa yuk? Mencuci tangan. Ya. M kedua, menjaga jarak. M ketiga, ayo memakai masker. Ya, rupanya 3M itu adalah kegiatan untuk mencegah COVID masuk ke dalam diri kita. Anak-anak jangan lupa ya. M pertama, selalu mencuci tangan. M kedua, menjaga jarak. Teman-teman sama orang lain harus jaga jarak, ya. Oke. M ketiga adalah selalu memakai masker. Iya, kalau anak-anak di luar jangan lupa maskernya dipakai. Oke, anak-anak? Siap, iya. Nah, anak-anak, ingat ya, selalu lakukan 3M tersebut, ya. Oke anak-anak, sampai jumpa bersama Ibu Nince. Bye-bye, dah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.